Oke guys, di video kali ini kita bakalan coba review singkat iPhone 8 Plus. Nah, kira-kira iPhone 8 Plus ini masih layak gak ya buat dibeli di tahun 2025 ini? Karena mengingat ini itu adalah HP iPhone jadul yang dirilis pada bulan September tahun 2017. Jadi, kalau kita hitung HP ini tuh usianya sudah sekitar 7 tahunan guys. Wah, berarti HP ini bisa dibilang adalah HP iPhone yang benar-benar jadul ya guys. iPhone 8 Plus ini merupakan generasi ke-11 dari iPhone. HP ini menggantikan iPhone 7 Plus yang dirilis pada September tahun 2016 yang lalu. Untuk harga terupdate-nya di tahun 2025 ini, setelah aku cek di marketplace di toko oranye dan hijau, iPhone 8 Plus ini harganya sudah murah banget guys, di kisaran harga 1,8 jutaan. Padahal waktu awal dirilis harga HP ini sangat mahal, menyentuh di harga 12-13 jutaan. Tapi sekarang harganya sudah sangat-sangat terjangkau guys. Mungkin ini wajar karena HP ini dirilis sudah 7 tahunan yang lalu. Jadi untuk harganya pun sudah pasti menurun. Untuk dari segi harga memang iPhone 8 Plus ini sudah murah banget ya guys. Pokoknya agak bikin dompet kalian kempes kalau misalkan kalian beli HP yang satu ini. Tapi kalau kita coba lihat dari segi performa, kualitas kamera atau yang lainnya, kira-kira HP jadul yang satu ini masih layak gak ya buat dibeli dan dipakai di tahun 2025? Takutnya kualitasnya udah jelek dan gak layak lagi buat dipakai guys. Oke, kita bakalan coba bahas satu persatu. Yang pertama, kita bakalan coba bahas dari segi desainnya. Dengan material aluminium dan kaca, iPhone 8 Plus ini masih terasa premium dan solid. Mungkin karena HP ini itu dulunya adalah HP iPhone yang harganya mahal. Jadi kalau dari segi bahan material yang digunakan sudah pasti gak sembarangan guys. Sedangkan kalau menurutku kalau dari segi desainnya iPhone 8 Plus ini memang sudah ketinggalan zaman. Apalagi untuk desain di bagian layarnya yang masih mempunyai bezel yang tebal dan tombol home button. Sebenarnya sih kalau soal desain selera masing-masing aja ya guys. Kadang ada juga yang suka desain HP yang modelan jadul seperti ini. Tapi untuk kalian yang suka dengan desain HP yang lebih kekinian, HP iPhone 8 Plus ini benar-benar sudah pasti gak bakalan kalian lirik sama sekali. Karena ya gak ada yang spesial guys. Untuk di bagian belakang terdapat dua buah kamera. Kamera tersebut adalah kamera wide dan telezoom yang didesain horizontal. Dan juga terdapat logo Apple yang masih berada di atas guys. Untuk selanjutnya kita ke bagian performanya. Dengan menggunakan chipset A11 Bionic, iPhone 8 Plus ini masih mampu menjalankan sebagian besar aplikasi harian. Seperti media sosial, scrolling TikTok dan bermain game tipis-tipis, streaming dan browsing, pokoknya HP ini itu masih bisa menjalankan aktivitas yang ringan-ringan ya guys. Jadi tinggal sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Kalau misalkan kalian butuhnya yang performanya masih kenceng dan ngebut buat bermain game berat atau editing video yang nge-push performa dari HP iPhone, mungkin iPhone 8 Plus ini sudah tidak lagi disarankan untuk dibeli ya guys. Karena mengingat ini itu adalah HP iPhone jadul yang dirilis 7 tahunan yang lalu. Jadi kalau secara performa sudah pasti menurun ya guys. Untuk updatean iOS-nya, iPhone 8 Plus ini sudah tidak lagi mendapatkan updatean iOS ya guys. Dan iOS yang terakhir yang didapatkan iPhone 8 Plus ini adalah iOS 16. Tapi tenang saja, iPhone 8 Plus ini masih bisa dipakai layaknya HP iPhone biasa pada umumnya. Cuman untuk di beberapa aplikasi tertentu dan fitur-fitur terbaru belum bisa di-download, karena harus diupdate dulu ke iOS terbaru. Untuk RAM-nya, iPhone 8 Plus ini menggunakan RAM 3GB dan untuk kapasitas memori internalnya ada beberapa pilihan yang bisa kalian sesuaiin sama kebutuhan kalian. Ada yang 64GB, 128GB, dan 256GB. Selanjutnya kita bahas ke bagian kameranya. Kalau dari segi kamera memang kualitas kamera HP iPhone itu jangan diragukan lagi ya guys. Karena hasilnya masih bagus, jernih dan tajam. Walaupun HP ini adalah HP iPhone jadul, asalkan pencahayaannya baik ya guys.
Karena kalau misalkan mengambil foto atau video di saat pencahayaan gelap, hasilnya agak sedikit kurang bagus. Mungkin wajar ya guys, selain HP ini itu adalah HP iPhone jadul, juga HP ini itu belum mempunyai fitur mode malam. Jadi kalau misalkan mau bikin foto atau video di saat pencahayaan lagi kurang, diusahakan harus punya lighting atau pencahayaannya dulu, supaya hasilnya lebih maksimal. Untuk di bagian belakang terdapat dua buah kamera yang didesain horizontal seperti ini guys. Kamera tersebut adalah kamera wide dan telefoto yang beresolusi 12 megapiksel dan mampu merekam di resolusi 4K 60 fps. Sedangkan untuk kamera depannya mempunyai kamera beresolusi 7 megapiksel dan sudah bisa merekam di resolusi HD 1080 pada kecepatan 30 fps. Nah, berikut ini sedikit contoh foto dan video dengan menggunakan kamera iPhone 8 Plus. Dan untuk hasilnya kalian bisa nilai sendiri ya guys. Kalau menurutku, hasil kamera iPhone 8 Plus ini masih cukup bagus buat dipakai di tahun 2025 ini. Dan cukup layak juga buat dipajang di media sosial. Karena hasilnya masih jernih dan tajam. Warnanya masih natural, saturasinya bagus, kontrasnya juga bagus. Hasil video atau foto dengan menggunakan kamera iPhone 8 Plus ini akan lebih maksimal lagi kalau pencahayaannya bagus ya guys. Dan untuk hasil videonya pun masih cukup stabil ya guys, gak goyang-goyang. Ini keren sih, di harga yang sudah semurah itu kalian udah dapat hasil video sejernih dan sestabil ini. Sedangkan untuk baterainya sudah pasti performanya agak kurang ya guys, karena usia HP ini juga sudah cukup tua. Juga baterai health-nya pun kemungkinan sudah menurun, sehingga perlu diganti jika kalian ingin mendapatkan performa baterai yang lebih awet. iPhone 8 Plus ini mempunyai kapasitas baterai sebesar 2691 mAh. Untuk menemani kegiatan sehari-hari, mungkin baterai iPhone 8 Plus ini perlu di-charge 2-3 kali ya guys, tergantung baterai health-nya. Jadi kalau misalkan kalian mau beli iPhone 8 Plus, pastiin dulu baterai health-nya masih bagus atau enggak. Untuk di beberapa fitur terbaru dan teknologi terbaru, jangan harap ada di iPhone 8 Plus ini ya guys. Seperti fitur kamera mode malam, kamera ultra wide, dukungan jaringan 5G, refresh rate yang tinggi, dan yang lain-lain. Karena fitur-fitur tersebut belum ada di HP ini. Terus juga untuk updatean iOS-nya, iPhone 8 Plus ini mungkin udah gak dapat lagi ya guys. Dan iOS yang terakhir yang didapatkan adalah iOS 16. Dan untuk chipset yang digunakan juga cukup jadul, yaitu chipset A11 Bionic. Jadi untuk aktivitas berat mulai terasa agak lambat. Jadi untuk kesimpulannya, jika kebutuhan kalian hanya untuk aktivitas ringan dan penggunaan dasar seperti untuk teleponan, buka sosial media, dan streaming, mungkin iPhone 8 Plus ini masih cukup layak untuk digunakan. Namun untuk fitur-fitur kekinian, performa yang lebih kenceng atau dukungan updatean iOS yang masih panjang, lebih baik kalian pertimbangkan untuk membeli HP iPhone yang lebih terbaru, seperti iPhone 13 atau 15.